Di depan keluarga besar, seorang istri sah dijambak hingga terjatuh. Semua terdiam, hingga bukti asli pernikahan itu keluar di meja. Wanita yang sombong ternyata hanya simpanan tanpa status. Bagaimana akhir kisah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel Hikmah Misteri. Seperti biasa, saya akan menceritakan kisah drama rumah tangga yang lebih seru, lebih mengguncang, dan penuh hikmah untuk kita renungkan bersama. Sebelum lanjut, sebelum memulai cerita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari kami. Semoga teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia, dimurahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung saja masuk ke ceritanya. Rania menatap meja makan panjang yang penuh dengan hidangan hangat dan percakapan ramai keluarga besar Arga. Dari luar tampak seperti momen kebersamaan yang hangat, namun baginya, itu hanyalah panggung penuh sindiran dan tatapan yang membuat dadanya sesak. Ia duduk di ujung meja, sengaja memilih kursi paling jauh dari pusat perhatian. Senyum tipis yang dipaksakan selalu muncul tiap kali ada mata yang meliriknya, meski di dalam hati ia sedang meredam rasa sakit. Di samping Arga, Naya duduk dengan angkuh, jemarinya tanpa malu menggenggam lengan suaminya. Sejak awal, kehadiran Naya sudah menimbulkan riak yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Rania mencoba menahan diri, meski matanya sempat bertemu dengan tatapan iba beberapa sepupu Arga yang jelas-jelas menyadari ketegangan itu. Bu Surya, mertua yang sejak awal tak pernah menerimanya, tampak puas melihat kedudukan Rania yang semakin merosot. Dengan nada yang terdengar biasa namun menusuk, ia berkata, "Masakan kali ini agak hambar ya, beda dengan tangan Naya yang memang lebih terlatih." Kalimat itu membuat beberapa anggota keluarga terkekeh kecil, seolah ikut mengamini. Rania menunduk, jari-jarinya meremas kain rok yang dipakainya, menahan getaran yang hampir meledak menjadi air mata. Arga yang duduk di tengah hanya mengangkat kepala sekilas, kemudian kembali menatap layar ponselnya. Seolah semua yang terjadi bukan urusannya, seolah ia memang terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Rania ingin sekali menegurnya, ingin sekali berteriak dan mengatakan bahwa ia adalah istri sah, bukan orang asing yang bisa dipermalukan begitu saja. Namun lidahnya keluh, terperangkap antara harga diri dan kelembutan yang selama ini menjadi tamengnya. Di saat itulah, Naya bersuara lebih keras. "Ah, masa sih? Aku kira aku yang memang bisa menyenangkan selera Arga. Kalau masakanku selalu habis dimakan dia." Tawa beberapa orang kembali pecah, kali ini lebih keras, lebih menusuk. Rania tahu apa maksud kalimat itu. Tidak ada yang bisa disalahpahami di sana. Itu adalah sindiran terang-terangan yang menyinggung posisinya sebagai istri. Dadanya sesak, tapi wajahnya tetap datar. Ia meneguk teh yang ada di depannya, menunduk sedikit, lalu berkata lirih, "Selera orang memang berbeda-beda. Tapi aku kira rumah tangga bukan hanya soal selera di meja makan." Ucapannya membuat beberapa orang terdiam sejenak, bahkan Naya tak bisa langsung membalas. Hanya senyum tipis penuh ejekan yang ia lemparkan, tapi bagi Rania, itu sudah cukup sebagai balasan halus. Namun Bu Surya tidak tinggal diam. "Ah, kamu ini, Rania. Kalau memang pandai, tunjukkan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Jangan hanya bisa bicara manis, tapi tak ada hasilnya." Kata-katanya tegas, dengan tatapan tajam yang membuat Rania kembali membisu. Di dalam hati, ia mengutuki dirinya sendiri yang masih mencoba bertahan dalam lingkaran keluarga yang tak pernah memberi tempat untuknya. Ia teringat dokumen yang selama ini ia simpan rapi di laci kamarnya. Surat-surat resmi yang membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Tapi untuk malam ini, ia memilih tetap diam. Percakapan di meja makan terus bergulir, sebagian besar membicarakan usaha keluarga yang sedang berkembang. Rania hanya mendengar, tidak banyak bicara. Sesekali ia menangkap tatapan iba dari adik iparnya, namun tatapan itu cepat dialihkan begitu Naya melontarkan canda. Suasana terasa hangat bagi mereka yang duduk di tengah, tapi dingin membeku bagi Rania. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah, ada api kecil yang mulai menyala meski masih ia sembunyikan rapat. Ia tahu, jika saatnya tiba, ia tidak akan lagi memilih diam. Ketika hidangan penutup dihidangkan, Naya dengan sengaja menyuapkan sepotong kue ke mulut Arga di depan semua orang. Rania melihat jelas ekspresi canggung suaminya, tapi ia tidak menghentikan. Semua seakan menikmati tontonan itu, kecuali dirinya yang duduk paling ujung. Perasaan asing menjalari tubuhnya,
bukan lagi sekadar sakit, melainkan semacam kekuatan dingin yang membuatnya mampu bertahan tanpa menangis. Ia menatap Naya, lama, dalam diam, hingga perempuan itu justru merasa sedikit terganggu. Tatapan Rania bukan tatapan seorang wanita kalah, melainkan tatapan yang menyimpan rahasia besar. Selesai acara, keluarga mulai beranjak satu persatu. Rania ikut berdiri, merapikan piring-piring yang berserakan. Saat itu Naya mendekatinya, berbisik dengan nada meremehkan. "Kamu tahu kan, sebentar lagi semua ini bukan milikmu. Arga sudah sepenuhnya milikku. Jadi berhentilah berlagak." Rania hanya menoleh perlahan, senyumnya tipis, tanpa kata. Dalam hatinya, ia berbisik pada diri sendiri bahwa waktu akan membuktikan siapa yang berhak dan siapa yang hanya sementara. Ia melangkah pergi, meninggalkan Naya yang tampak puas dengan ucapannya. Di dalam kamar, Rania membuka laci kecil dan mengeluarkan sebuah map berwarna coklat. Ia menatapnya lama, tangannya bergetar. Di dalam map itu ada dokumen pernikahan yang sah, bukti identitasnya sebagai istri resmi Arga. Ia menutup mata sejenak, menenangkan diri, lalu menyelipkannya kembali. Malam ini bukan saatnya, ia harus menunggu waktu yang lebih tepat. Tapi api kecil yang tadi menyala kini semakin membesar, membakar rasa takutnya sedikit demi sedikit. Ia sadar, diamnya selama ini bukan berarti kalah. Diamnya hanyalah senjata yang sedang ia asah dengan sabar. Ketika semua lampu rumah dipadamkan, dan hanya kamar kecilnya yang masih menyala, Rania duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong menembus dinding, tapi pikirannya penuh dengan rencana. Ia mengingat kembali bagaimana tawa mereka di meja makan, bagaimana tangan Naya menggenggam lengan suaminya, bagaimana mertuanya meremehkannya tanpa ampun. Semua terpatri jelas, dan bukannya membuatnya hancur, justru menguatkannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya selamanya menjadi bahan olokan. Ada waktunya ia bangkit, ada waktunya kebenaran berbicara. Dan ketika waktu itu tiba, semua yang merendahkannya akan terdiam. Malam itu, ketika seisi rumah sudah hening, Rania justru tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di tepi ranjang dengan map coklat di pangkuannya, menatap kosong ke arah pintu. Dari balik dinding, samar-samar terdengar suara lirih dari kamar utama. Suara tawa, bisikan, dan dentingan perhiasan yang jelas bukan miliknya. Setiap nada tawa itu bagai sayatan kecil yang menyiksa, mengingatkannya bahwa orang yang seharusnya menjadi pelindung justru membiarkannya terluka. Rania berdiri perlahan, berjalan tanpa alas kaki ke lorong rumah. Lampu temaram membuat bayangan tubuhnya memanjang di lantai. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar Arga, tangannya bergetar menahan amarah sekaligus rasa ingin tahu. Dari dalam, suara Naya terdengar jelas, penuh keberanian yang menusuk telinga. "Kau lihat sendiri, kan? Dia tak pantas lagi. Dia hanya bayangan, aku yang seharusnya jadi istri sahmu." Ucapan itu diikuti dengan suara Arga yang hanya diam, tidak membantah, tidak membela. Diam yang bagi Rania lebih menyakitkan daripada 1000 tuduhan. Ia menempelkan dahinya ke pintu kayu, menahan air mata agar tidak tumpah. Map coklat di tangannya terasa berat, seolah berisi lebih dari sekadar kertas. Surat nikah asli itu ia genggam erat, seakan menjadi satu-satunya alasan ia masih berdiri tegak. Dalam hatinya, ia ingin sekali membuka pintu dan menunjukkan bukti itu di depan mereka berdua. Tapi kakinya terpaku, logikanya menahannya agar jangan gegabah. Malam ini bukan waktunya, ia harus menunggu momen yang tepat, meski setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan panjang. Saat fajar mulai menyingsing, Rania masih terjaga. Matanya sembab, tetapi wajahnya tetap datar saat ia keluar kamar menuju dapur. Aroma kopi tercium, suara sendok beradu dengan gelas terdengar. Di meja makan, Arga sudah duduk bersama Naya yang tanpa malu-malu ikut sarapan di rumah keluarga itu. Bu Surya tampak senang, seakan semuanya baik-baik saja. Rania menaruh piring dengan tenang, meski hatinya bergejolak. Ia bisa merasakan tatapan sinis Naya, namun ia memilih tak menanggapi. Tak lama kemudian, Arga meletakkan sebuah map biru di hadapan Rania. "Tolong tanda tangani. Ini lebih baik untuk kita semua." Suaranya datar, seolah sedang membicarakan hal remeh. Rania menatap map itu, melihat jelas tulisan di halaman depan, surat permohonan cerai. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tak menunjukkan tanda panik. Ia membuka lembar pertama, membaca cepat, lalu menutupnya dengan tenang. "Dan kau pikir aku akan begitu saja menurunkan tanda tangan?" Suaranya pelan tapi tajam, membuat beberapa orang yang ada di ruang makan terdiam. Naya menyeringai, lalu menyahut dengan suara tinggi.
Jangan membuat dirimu semakin memalukan, Rania. Kau tahu Arga sudah tidak menginginkanmu. Menjandalah dengan tenang, jangan terus mengganggu kami. Kalimat itu dilontarkan dengan penuh percaya diri, seakan dirinya memang sudah sah menggantikan posisi Rania. Bu Surya menambahkan dengan nada dingin, Rania, ini keputusan terbaik. Kau harus tahu kapan berhenti. Satu meja terasa menekan dari segala sisi, tapi Rania tetap duduk tegak. Kedua tangannya terlipat di pangkuan, wajahnya tidak menunjukkan tanda goyah. Arga menunduk, tidak berani menatap langsung istrinya. Rania menatapnya lama, berharap masih ada sedikit keberanian dalam dirinya untuk bersikap adil. Namun yang ia lihat hanyalah kebisuan yang menyakitkan. Rania tersenyum kecil, lalu mendorong map biru itu kembali ke arah Arga. Aku tidak akan menandatangani sesuatu yang lahir dari kebohongan, katanya tenang. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Naya menatapnya dengan marah, sementara Bu Surya menggelengkan kepala penuh kekesalan. Setelah sarapan selesai, Rania kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai, menatap dua map berbeda, map biru berisi surat cerai dan map coklat berisi surat nikah aslinya. Dua warna yang kontras, dua kenyataan yang saling bertentangan. Hatinya berperang hebat, di satu sisi ia lelah, ingin sekali melepaskan semua yang menyakitinya. Di sisi lain, martabatnya sebagai istri sah membuatnya enggan menyerah begitu saja. Tangannya bergetar ketika ia menyentuh map coklat, membayangkan bagaimana wajah Naya dan Bu Surya jika kebenaran itu ditunjukkan. Hari terus berjalan, namun suasana rumah semakin sesak. Naya semakin berani bersikap seolah-olah ia sudah menjadi bagian resmi keluarga. Arga tetap memilih diam, dan Bu Surya tak hentinya menyudutkan Rania. Tapi Rania tidak lagi sekadar menelan semua hinaan itu. Dalam diamnya, ia mulai menyusun langkah, menyimpan semua luka menjadi tenaga. Malam kemarin ia hanya menjadi saksi bisu di balik pintu, tapi malam-malam berikutnya, ia tahu dirinya tidak akan terus seperti itu. Di depan cermin, Rania menatap pantulan wajahnya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Namun di matanya, ada sinar berbeda, sinar yang selama ini padam kini perlahan kembali menyala. Ia membisikkan pada dirinya sendiri, aku tidak akan kalah hanya karena dia mereka. Ada waktunya aku bicara, ada waktunya mereka terdiam. Suaranya bergetar, tapi tekadnya semakin kokoh. Ia menutup map coklat dengan hati-hati, menyelipkannya kembali ke tempat aman. Malam itu, ia tahu satu hal pasti, rahasia yang ia simpan akan menjadi senjata terkuatnya. Dan benar saja, ketika acara keluarga berikutnya digelar, suasana terasa lebih menekan dari sebelumnya. Rania berjalan ke ruang tamu besar dengan langkah anggun, mengenakan kebaya sederhana warna krem yang ia pilih bukan untuk menarik perhatian, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia tidak butuh perhiasan berlebihan untuk terlihat pantas. Berbeda dengan Naya yang sengaja datang mencolok, memakai perhiasan emas yang jelas-jelas pemberian Arga. Gelang berkilau, kalung besar, hingga cincin di jarinya seolah menjadi pengumuman bahwa ia berkuasa. Kerabat satu persatu hadir, saling bersalaman, dan seperti biasa, Bu Surya berusaha menempatkan Naya di tengah lingkaran pembicaraan. Rania memilih duduk di sudut, menyiapkan teh dan kue kecil untuk para tamu. Namun cara ia bergerak, tenang dan penuh wibawa, justru membuat beberapa sepupu Arga yang dulu sering mengejek kini menatapnya diam-diam dengan rasa hormat. Ada sesuatu dalam sikap Rania yang berbeda. Ia tidak lagi tampak rapuh. Ia tahu, diamnya bukan kelemahan. Diamnya justru menjadi tamparan halus yang tak terbantahkan. Namun, ketenangan itu kembali diganggu oleh ucapan Bu Surya. Lihatlah Rania itu, hanya bisa menyuguhkan teh. Wanita yang tak punya apa-apa, hidupnya menumpang saja. Kalau tidak karena Arga, entah bagaimana nasibnya. Kata-kata itu dilontarkan dengan nada sengaja diperkeras, membuat beberapa kerabat menoleh canggung. Rania menunduk sejenak, bibirnya melengkung kecil. Ia meletakkan cangkir teh dengan hati-hati di meja, lalu berkata ringan, bukankah setiap rumah tangga ada yang membangun dengan tangan, ada yang membangun dengan hati? Kalau semua dihitung dengan harta, mungkin banyak yang tak terlihat nilainya. Kalimat sederhana itu membuat percakapan terhenti sejenak. Naya yang sejak tadi merasa menjadi pusat perhatian tampak tidak senang. Ia tertawa kecil dengan nada meremehkan, lalu menyahut, "Ah, Rania, berhentilah membuat alasan. Kau tahu sendiri, Arga mencintaiku, bukan kau. Kalau bukan karena belas kasih, kau sudah lama ditinggalkan." Ucapannya jelas ditujukan untuk mempermalukan, dan beberapa orang terdiam, menunggu reaksi Rania. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Rania tidak menjawab dengan suara tinggi, tidak juga marah.
Ia hanya menatap Naya dengan dingin, tatapan yang begitu menusuk hingga membuat perempuan itu salah tingkah. Senyum Naya yang semula percaya diri perlahan memudar, tangannya yang memegang cangkir tiba-tiba terasa kikuk. Ruangan yang semula riuh mendadak terasa hening, seolah semua orang ikut merasakan kekuatan tatapan itu. Arga yang duduk di samping Naya terlihat gelisah, menggoyangkan kakinya di bawah meja tanpa berani ikut bicara. Rania kemudian berdiri, menambahkan teh ke cangkir-cangkir kosong, lalu kembali duduk tanpa banyak kata. Tindakannya sederhana, tetapi meninggalkan kesan kuat bahwa ia tidak perlu berteriak untuk menegaskan siapa dirinya. Dalam hati, ia masih berperang. Amarah dan rasa sakit terus berdesakan, namun wajahnya tetap datar, seperti tak terguncang sedikit pun. Itulah yang membuat kerabat lain mulai melihatnya dengan cara berbeda. Diam yang kokoh ternyata lebih menakutkan daripada ribuan kata kasar. Tak puas dengan balasan diam itu, Naya kembali mencoba menguasai percakapan. Ia mengangkat pergelangan tangannya tinggi-tinggi, memperlihatkan gelang emas yang berkilau. Arga memberiku ini. Katanya, hanya perempuan yang benar-benar ia cinta yang pantas memakainya. Kalimat itu diucapkan lantang, membuat sebagian tamu saling pandang. Rania menatap sebentar, lalu mengalihkan pandangan, seakan benda itu tak lebih dari logam biasa. Senyum tipisnya membuat beberapa orang di ruangan ikut tersenyum kecil, bukan karena setuju pada Naya, melainkan karena mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda di balik sikap Rania. Bu Surya kembali berusaha menutup celah, kali ini lebih keras. Kalau kau memang merasa pantas, Rania, buktikan. Apa yang bisa kau berikan selain diam dan wajah pasrah itu? Naya sudah jelas membawa kebanggaan untuk keluarga ini. Ucapan itu seperti cambuk, namun Rania tetap tidak terpancing. Ia menoleh, menatap mertua yang selama ini menjadi sumber lukanya, lalu menjawab dengan suara rendah namun jelas. Saya hanya tidak ingin membanggakan hal yang belum tentu benar. Kadang yang terlihat megah justru rapuh, dan yang terlihat rapuh justru yang paling bertahan. Ruangan kembali sunyi. Naya tampak gusar, Bu Surya menghela napas keras, dan Arga menatap meja seakan berharap percakapan segera selesai. Tapi semua orang tahu, ada sesuatu yang tak bisa lagi dibendung. Diam Rania kini bukan lagi tanda menyerah, melainkan tanda bahwa ia sedang menunggu momen tepat untuk menyingkap rahasia yang selama ini ia simpan. Malam itu berakhir tanpa ledakan besar, tapi semua orang yang hadir merasakan ada yang berbeda. Naya pergi dengan wajah kesal, Bu Surya menutup pintu dengan langkah berat, sementara Rania kembali ke kamarnya dengan langkah tenang. Ia duduk di ranjang, kembali menatap map coklat yang tersimpan rapi di laci. Ia tahu, setiap sindiran yang dilontarkan padanya hanya semakin memperkuat alasan untuk suatu hari ia berdiri tegak. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan kebenaran yang tak bisa dibantah siapapun. Namun sebelum kebenaran itu sempat keluar, hari itu menjadi puncak penghinaan yang tak pernah ia bayangkan. Acara keluarga besar kembali digelar. Kali ini lebih ramai, semua anggota berkumpul di ruang utama. Gelak tawa, obrolan bisnis, dan pamer harta bercampur jadi satu. Rania hadir dengan tenang, menyiapkan minuman dan makanan ringan, berusaha menjaga wibawa meski hatinya kembali dipenuhi rasa sesak. Naya berdiri di sisi Arga, mengenakan gaun mencolok, wajahnya dipoles berlebihan seakan ingin menegaskan bahwa dialah pusat perhatian malam itu. Percakapan awal berjalan biasa saja, sampai Naya dengan sengaja menyinggung soal istri yang hanya diam di sudut rumah. Kalimatnya tajam, ditujukan jelas pada Rania. Beberapa kerabat tertawa, sebagian lain memilih pura-pura tidak dengar. Rania tetap menunduk, menata cangkir di meja panjang. Tapi saat ia berbalik, Naya tiba-tiba berdiri, menghampirinya, lalu tanpa aba-aba menarik rambutnya dengan kasar. Teriakan kecil terdengar, kursi bergeser, suasana berubah tegang. Rambut Rania terjambak kuat, kepalanya tertarik ke belakang hingga tubuhnya terhuyung. Beberapa orang kaget dan berseru menahan, namun tidak ada yang benar-benar bergerak. Lebih mengejutkan lagi, Arga hanya duduk diam. Wajahnya dingin seolah yang terjadi bukan masalah besar. Rania jatuh tersungkur, napasnya memburu. Ia bisa saja menangis, bisa saja berteriak minta tolong, tetapi ia memilih tidak melakukan keduanya. Dengan sisa tenaga, ia bangkit perlahan, rambutnya kusut, wajahnya memerah, namun matanya tetap dingin. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke arah Naya. Tatapan itu membuat ruangan sunyi, tawa yang semula riuh kini berubah menjadi bisik-bisik malu. Naya yang semula merasa menang, perlahan kehilangan kendali. Ia mencoba menyembunyikan kegugupan dengan kembali tertawa keras. Lihatlah, bahkan berdiri pun kau tak pantas. Bagaimana bisa kau disebut istri?
Namun kata-katanya terdengar dipaksakan, suaranya bergetar. Rania tidak menjawab, hanya melangkah maju 2 langkah, lalu merapikan bajunya yang kusut. Tanpa sepatah kata pun, sikapnya saja sudah cukup membuat orang-orang di sekeliling merasa tidak nyaman. Ada wibawa dalam diamnya, ada sesuatu yang membuat orang enggan menertawakan lagi. Arga yang masih duduk akhirnya membuka suara. "Sudahlah, jangan diperpanjang. Ini hanya salah paham." Kalimat itu bukannya menenangkan, justru membuat semua orang semakin terkejut. Bagaimana mungkin seorang suami menyebut jambakan terang-terangan di depan keluarga besar hanya sebagai salah paham? Rania menoleh sebentar, menatap Arga dengan mata yang penuh luka. Ia ingin sekali mengeluarkan dokumen di dalam map coklat itu saat ini juga, menunjukkannya ke semua orang, membungkam mulut yang selama ini merendahkannya. Namun logikanya kembali menahan. Ia tahu, saat ini bukan waktu yang tepat. Rahasia itu masih harus disimpan, karena sekali ia keluarkan, semua akan berubah, dan ia tidak ingin melakukannya dengan terburu-buru. Ia kembali duduk di kursi, tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Sikapnya membuat sebagian kerabat berbisik pelan, menyalahkan Arga dalam hati, meski tak berani mengatakannya. Bu Surya tampak puas dengan apa yang terjadi, matanya menyipit menatap Rania, seakan kemenangan ada di pihaknya. Makan malam dilanjutkan, tetapi suasana tidak lagi sama. Banyak yang diam, sesekali melirik ke arah Rania yang tetap duduk anggun meski rambutnya berantakan. Ada rasa hormat aneh yang muncul, karena mereka melihat bagaimana ia tetap berdiri tanpa menangis. Naya mencoba melanjutkan percakapan, kembali memamerkan gelang dan kalungnya, tetapi kali ini hanya sedikit yang menanggapi. Rania tahu, meski ia tidak melakukan apa-apa, kejadian tadi justru berbalik menjadi pukulan bagi mereka sendiri. Di dalam hati, gelombang perasaan bercampur menjadi satu. Luka karena dipermalukan di depan semua orang, amarah karena Arga membiarkan, dan keraguan apakah ia harus mengakhiri semua ini saat itu juga. Jari-jarinya gemetar di bawah meja, meremas kain rok dengan kuat. Ia menatap kosong ke depan, membiarkan waktu berjalan tanpa banyak bicara. Namun satu hal pasti, kejadian ini menjadi batas yang tidak bisa dilupakan. Semua yang hadir akan mengingat bahwa Rania, meski dijatuhkan, tetap mampu berdiri. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, rumah menjadi hening kembali. Rania duduk sendirian di kamar, rambutnya masih kusut, matanya merah. Ia menatap map coklat di atas meja, kali ini lebih lama. Tangannya sempat bergerak untuk membuka, tetapi ia kembali menahannya. "Belum sekarang," bisiknya pelan. Ia sadar, kebenaran yang ia simpan terlalu berharga untuk dihamburkan saat emosi. Ia harus menunggu, karena ketika saat itu tiba, bukan hanya Naya yang akan terdiam, tetapi seluruh keluarga yang pernah menertawakannya. Sejak malam jambakan itu, sikap Rania berubah total. Ia tidak membantah, tidak menjelaskan, bahkan tidak mencoba membela diri. Diam yang ia pilih justru membuat banyak kerabat salah tingkah. Setiap kali mereka berpapasan, ada rasa sungkan yang terlihat jelas, seolah kejadian memalukan itu menempel di kepala mereka. Namun, semakin Rania diam, semakin besar kepala Naya. Ia berjalan di rumah dengan wajah penuh kemenangan, tidak ragu menyebut Rania hanya beban yang menempel pada harta keluarga Arga. Kata-kata Naya sering dilontarkan dengan sengaja agar terdengar oleh banyak orang. Kasihannya, jadi istri tapi tak pernah dibela suaminya. Hanya bisa hidup karena belas kasih keluarga besar ini, ucapnya suatu siang sambil tersenyum mengejek. Rania yang sedang menyapu hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa sepatah kata pun. Diamnya itu membuat beberapa pelayan rumah ikut salah tingkah. Mereka lebih memilih menghindari ruangan karena tak sanggup menahan tegangnya suasana. Bu Surya, alih-alih menengahi, justru semakin terang-terangan membela Naya. "Rania, kau harus tahu diri. Sudah waktunya Arga bahagia dengan perempuan yang lebih layak. Kau terlalu kaku, terlalu lemah, tidak pantas lagi dipertahankan." Kalimat itu ia lontarkan di depan keluarga besar, membuat Rania seakan ditusuk dari segala arah. Namun sekali lagi, ia memilih diam. Senyum tipis yang samar selalu menghiasi wajahnya, meski hatinya penuh luka. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali ia masuk ke kamarnya, ia menutup pintu rapat-rapat dan menatap map coklat itu dengan tatapan penuh arti. Arga pun tak banyak membantu. Ia hanya menghela napas setiap kali keributan kecil terjadi. Ketika Naya menuduh Rania tidak berguna, ia tidak menyangkal. Ketika Bu Surya merendahkan menantunya, ia tidak meluruskan. Arga lebih sering memilih diam, seolah tidak punya keberanian untuk bersuara. Sikap pasif itu justru membuat Rania semakin yakin,
ia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Di mata orang lain, ia mungkin terlihat kalah. Tetapi di balik kesunyian, ia sedang menyiapkan langkah besar. Malam hari menjadi waktu yang paling ditunggu Rania. Saat semua sudah tertidur, ia duduk di meja kecil di kamarnya, membuka map coklat itu, lalu menatap setiap lembar kertas dengan teliti. Surat nikah asli, fotokopi kartu keluarga, dan dokumen-dokumen resmi lainnya ia susun rapi. Ia menulis sesuatu di buku catatan kecil, menghitung, menimbang, dan menyusun rencana. Senyum tipis muncul di wajahnya, bukan karena ia bahagia, melainkan karena ia tahu, saat kebenaran keluar, tidak akan ada satupun yang bisa menyangkal. Hari-hari berikutnya, Rania tetap menjalani perannya dengan tenang. Ia menyiapkan makanan, membersihkan rumah, bahkan melayani tamu dengan ramah. Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Namun diamnya itu bukan lagi kelemahan, melainkan dinding kokoh yang membuat orang lain sulit menembus. Setiap sindiran yang datang padanya justru memantul kembali pada yang melontarkannya. Perlahan, kerabat keluarga mulai melihat ada sesuatu yang janggal. Naya semakin berisik, semakin sering menyombongkan diri, tetapi justru semakin membuat orang muak. Rania tahu, ia tidak perlu membalas satu persatu. Cukup diam, cukup menatap dengan tenang, dan biarkan mereka menggali lubang sendiri. Dalam dirinya, ada pertempuran batin yang tak henti. Kadang ia merasa ingin menyerah, ingin mengakhiri semua dengan menandatangani surat cerai itu. Tapi setiap kali ia membuka map coklat itu, ia kembali ingat siapa dirinya. Ia adalah istri sah, satu-satunya, yang diakui hukum. Tidak ada yang bisa menghapus fakta itu, sekalipun Arga membisu, sekalipun Bu Surya menolak, sekalipun Naya berteriak sekuat tenaga. Malam itu, sebelum tidur, Rania berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak letih, tapi sorot matanya berbeda. Ada ketenangan yang dingin, ada keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ia membisikkan pada dirinya sendiri, diamku bukan berarti kalah. Diamku hanya jeda sebelum aku berbicara. Kalimat itu membuat dadanya lebih lapang. Ia tahu, waktu akan segera tiba. Saat semua orang sibuk menertawakan, ia justru sedang menyiapkan senjata terkuatnya. Dan ketika waktunya datang, semua akan terbungkam. Hari itu akhirnya tiba saat keluarga besar mengadakan rapat bulanan di ruang tengah yang luas. Semua anggota hadir, duduk melingkar dengan wajah serius, membicarakan soal usaha keluarga dan pembagian keuntungan. Di tengah percakapan yang penuh formalitas itu, Naya tiba-tiba angkat bicara dengan nada lantang. Ia menyebut dirinya sebagai istri yang lebih pantas, bahkan berani menuntut agar mendapat bagian dari hasil usaha keluarga. Kalimatnya membuat beberapa kerabat langsung berpandangan, karena tidak pernah ada aturan yang mengizinkan seorang pendatang ikut menuntut hak. Rania duduk di sisi kanan meja, wajahnya tetap tenang. Ia mendengarkan dengan saksama, memperhatikan bagaimana Naya dengan percaya diri berbicara panjang lebar. Aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini, aku sudah berkorban untuk Arga. Sudah seharusnya aku mendapat pengakuan penuh, termasuk hak yang selama ini hanya dikuasai oleh Rania, ucapnya dengan nada menekan. Beberapa orang tampak gelisah, ada yang menunduk, ada pula yang berdeham keras seakan ingin menghentikan. Namun Naya terus bicara, semakin tinggi nada suaranya, semakin besar pula rasa tidak nyaman yang muncul di ruangan itu. Arga hanya duduk kaku di kursinya, matanya sesekali melirik ke arah Rania lalu kembali menunduk. Ia tidak berusaha meluruskan ucapan Naya, tidak juga menenangkannya. Bu Surya justru tersenyum samar, seakan membiarkan Naya mengambil alih percakapan. Rania menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Ia tahu inilah saatnya. Diam yang selama ini ia simpan tidak boleh terus dibiarkan, karena jika tidak, semua orang akan mengira Naya benar. Dengan langkah perlahan, ia berdiri. Gerakannya sederhana, tapi cukup membuat ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Rania tidak banyak bicara, ia hanya membuka tas kecilnya, mengeluarkan map coklat yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di tengah-tengah, lalu membuka dengan tenang. Lembar kertas yang selama ini menjadi saksi bisu ia keluarkan satu persatu. Tangannya tidak gemetar, suaranya pun tidak bergetar ketika ia berkata, "Sebelum ada yang mengaku-ngaku, mari kita lihat dulu dokumen resmi ini. Ini adalah surat nikah asli, sah di mata hukum, yang menyatakan aku satu-satunya istri Arga." Ruangan seketika senyap. Tidak ada yang berani bicara, bahkan suara jam dinding terdengar jelas. Tatapan semua orang beralih ke Arga yang tiba-tiba tampak panik. Wajahnya memerah,
tangannya meremas meja dengan gelisah. Sementara Naya yang tadi percaya diri, kini pucat pasi. Bibirnya bergetar, matanya membesar, seolah tidak percaya bahwa Rania berani membuka rahasia itu di depan semua orang. Itu tidak berarti apa-apa. Arga mencintaiku, bukan dia. Suara Naya bergetar, tidak lagi setega sebelumnya. Kerabat yang duduk di sisi kiri mulai berbisik. Jadi benar, hanya Rania yang istri sah? Tanya salah satu dengan suara pelan. Kalau begitu, apa selama ini kita ditipu? Sahut yang lain. Bisik-bisik itu semakin lama semakin jelas, membuat wajah Bu Surya ikut berubah. Ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya dengan batu kecil, tapi tidak bisa menutupi kenyataan bahwa posisinya mulai goyah. Semua orang kini menatap Rania, bukan dengan meremehkan seperti sebelumnya, melainkan dengan rasa hormat yang sulit disembunyikan. Rania tetap berdiri tegak, tidak terburu-buru menutup mapnya. Ia biarkan semua orang membaca isi dokumen itu, membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Aku tidak pernah meminta lebih. Aku hanya meminta pengakuan sesuai dengan kenyataan. Aku tidak butuh sanjungan, tidak butuh belas kasihan. Aku hanya ingin kalian tahu siapa aku sebenarnya. Kalimat itu ia ucapkan dengan datar, tapi justru semakin mempermalukan Naya. Naya mencoba melawan, suaranya meninggi. Dia hanya memanfaatkan kertas. Semua orang tahu Arga bersamaku, bukan dengan dia. Namun kalimat itu hanya memperburuk keadaan. Beberapa kerabat menatapnya sinis, sebagian lain menggelengkan kepala. Arga yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri, tapi bukan untuk membela Naya. Ia hanya menatap kosong ke arah dokumen di meja, tidak berani berkata apapun. Diamnya justru semakin menegaskan bahwa Naya memang tidak memiliki status apa-apa. Suasana rapat berubah kacau. Dari yang semula membicarakan bisnis, kini semua fokus pada skandal yang terbongkar. Rania tidak peduli pada bisik-bisik itu. Ia kembali duduk dengan tenang, menutup map coklatnya perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lega karena beban berat akhirnya terangkat. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas hinaan dengan kata kasar. Cukup satu langkah, cukup satu bukti, dan semua yang meremehkannya kini terbungkam. Sementara itu, Naya menunduk dengan wajah pucat, tangan yang tadi sibuk menunjukkan perhiasan kini bergetar di pangkuannya. Semua perhatiannya hilang, semua rasa percaya dirinya lenyap. Ia tidak bisa lagi berdiri sejajar dengan Rania. Dan di saat itulah, Rania sadar, inilah awal dari perhitungan yang sesungguhnya. Diam yang selama ini ia simpan akhirnya pecah, dan suara kebenaran menggema, membuat semua orang tidak punya pilihan selain mengakui siapa yang benar dan siapa yang hanya bayangan. Setelah suasana kembali sedikit tenang, Rania masih berdiri tegak di depan semua orang. Matanya menatap lurus, tanpa bergetar, lalu kalimatnya keluar pelan tapi menusuk. Aku bukan istri kedua, aku istri satu-satunya. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi meledak-ledak, hanya ketegasan yang dingin. Kalimat itu langsung menampar seluruh ruangan. Beberapa kerabat yang tadi masih berpura-pura tersenyum kini memilih menunduk, sebagian lain melirik ke arah Naya dengan tatapan sinis. Arga, yang duduk di samping Naya, tampak gelagapan. Ia mencoba menenangkan keadaan dengan suara terbata. Sudahlah, jangan memperbesar masalah. Kita bisa bicarakan baik-baik tanpa harus mempermalukan satu sama lain. Namun justru ucapannya mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang tahu, bukan Rania yang mempermalukan, melainkan kebenaran yang akhirnya menyeruak. Naya yang duduk di sebelahnya panik, berusaha memegang tangan Arga agar tetap terlihat solid, tapi refleks Arga menepisnya. Gerakan kecil itu membuat wajah Naya semakin memerah, rasa malunya semakin dalam, dan semua orang yang melihat tahu bahwa posisinya sudah goyah. Ruangan kembali hening. Rania melirik sekilas ke arah Bu Surya yang tampak terdiam kaku. Wanita yang biasanya lantang menghina kini tidak berani membuka suara. Tatapan beberapa kerabat sudah berubah. Mereka yang dulu memihak kini mulai menjaga jarak, tidak ingin terbawa dalam kehancuran yang sedang menimpa Naya dan mertuanya. Rania menarik napas panjang, lalu dengan tenang merapikan map coklat yang masih ada di tangannya. Ia tidak menambahkan banyak kata, karena ia tahu satu kalimatnya saja sudah cukup untuk meruntuhkan semua kebohongan yang selama ini dibangun. Arga masih mencoba berdiri, berlagak sebagai penengah. Rania, kita tidak perlu seperti ini. Kita keluarga. Jangan sampai masalah pribadi merusak hubungan besar kita. Ucapan itu hanya membuat beberapa kerabat berbisik pelan, merasa muak dengan sikap Arga yang tidak jelas. Mereka melihat sendiri siapa yang sejak awal berbohong, siapa yang sejak awal bersabar.
Tidak ada yang menyalahkan Rania, justru simpati mulai beralih kepadanya. Arga tidak sadar, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya semakin memperburuk citra dirinya. Rania tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum kecil, lalu meletakkan tangannya di kursi yang tadi ia duduki. Perlahan ia melangkah meninggalkan ruangan. Setiap langkahnya terasa ringan, anggun, tapi bagi mereka yang melihat, langkah itu seperti beban yang menghantam harga diri Naya dan Bu Surya. Semua mata mengikutinya sampai ia keluar pintu. Tidak ada satupun yang berani menghentikan. Di belakangnya, Naya terduduk lemas, wajahnya pucat, sementara Bu Surya hanya bisa menunduk tanpa kata. Beberapa kerabat mencoba menutup suasana dengan bercakap-cakap kecil, tapi jelas sekali tidak ada yang berhasil. Rasa malu sudah terlalu besar. Semua yang hadir tahu, apa yang baru saja terjadi akan menjadi cerita panjang yang tidak bisa disembunyikan. Reputasi keluarga yang selama ini dijaga rapat kini tercoreng bukan karena orang luar, tapi karena kesombongan mereka sendiri. Naya kehilangan harga dirinya, Bu Surya kehilangan wibawanya, dan Arga kehilangan rasa hormat dari keluarganya sendiri. Sementara itu, di luar ruangan, Rania berjalan ke kamarnya dengan langkah tenang. Ia menutup pintu pelan, duduk di tepi ranjang, lalu menghela napas panjang. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban yang selama ini ia tahan akhirnya terlepas. Ia tidak menangis, ia tidak merasa kalah, justru ada kelegaan yang sulit diungkapkan. Diam yang selama ini menjadi senjatanya telah membuahkan hasil. Ia tahu, sejak hari ini, pandangan semua orang terhadapnya tidak akan pernah sama lagi. Malam pun tiba, rumah besar itu masih terasa tegang. Naya menangis di kamarnya, berulang kali mencoba meyakinkan Arga bahwa semua ini hanya salah paham. Sementara Bu Surya sibuk mencari alasan untuk menutupi aib di depan keluarga lain. Tapi semua sia-sia. Fakta sudah terlanjur terbuka. Rania tidak perlu lagi berkata banyak. Sekali ia membuka suara, seluruh bangunan kebohongan runtuh tanpa bisa diperbaiki. Rania duduk sendirian di kamarnya, memandang map coklat yang kini tergeletak di meja. Ia tersenyum tipis, bukan karena puas melihat mereka terpuruk, melainkan karena ia berhasil menjaga martabatnya tanpa harus kotor oleh amarah. Baginya, balasan yang paling elegan bukan dengan teriakan, melainkan dengan kebenaran yang dibawa dengan kepala tegak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dirinya menang. Namun malam itu, ketenangan yang ia tunjukkan berakhir dengan sebuah ledakan batin yang tak terelakkan. Pintu kamarnya diketuk pelan, lalu terbuka tanpa menunggu jawaban. Arga berdiri di ambang pintu dengan wajah kusut. Matanya merah seperti habis menangis. Ia melangkah masuk dengan langkah ragu, lalu berhenti tepat di hadapan Rania yang duduk di tepi ranjang dengan map coklat masih tergeletak di meja kecil. "Rania," suara Arga parau, nyaris berbisik. Aku minta maaf." Ia menunduk, lalu tiba-tiba berlutut di lantai, tangannya meraih ujung rok Rania. Perempuan itu menatapnya lama, matanya basah tapi bibirnya tetap rapat. Arga terus bicara dengan nada memohon. "Aku salah. Aku terlalu diam, terlalu pengecut. Aku biarkan kau terluka. Aku biarkan mereka menghina. Aku tidak pernah membelamu. Maafkan aku, Rania. Aku tidak ingin kehilanganmu." Suasana kamar mendadak penuh ketegangan. Rania tidak segera menjawab, hanya menatap laki-laki yang dulu ia panggil suami dengan tatapan yang sulit ditebak. Ingatan tentang semua penghinaan, semua air mata yang ia telan, semua kesepian yang ia rasakan, muncul satu persatu. "Kau ingat," ucapnya akhirnya dengan suara bergetar tapi tegas, "saat ibumu menyebutku beban di depan keluarga besar? Kau ingat saat Naya menjambak rambutku dan kau hanya diam? Kau ingat semua itu, Arga?" Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku ingat semuanya. Dan itu membuatku benci pada diriku sendiri. Aku sudah menyesalinya. Naya sudah pergi, dia menangis histeris, meninggalkan semuanya. Ibuku pun tidak lagi berkata apa-apa. Aku hanya ingin kau memaafkanku." Ia mencoba meraih tangan Rania, namun perempuan itu menariknya pelan. "Maaf." Rania mengulang kata itu dengan nada getir. "Kau pikir segampang itu? Semua luka ini tidak datang dalam semalam, Arga. Ini hasil dari diam panjangmu, dari sikapmu yang membiarkan aku dipermalukan. Kau tahu apa rasanya duduk sendirian, menahan air mata, sementara suamimu berpaling pada perempuan lain? Kau tahu rasanya dituduh hanya menempel pada harta, padahal aku yang mempertahankan martabat pernikahan ini?" Arga menunduk semakin dalam. "Aku tahu aku salah. Aku menyesal.
Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa depan. Beri aku kesempatan, Rania. Hanya itu yang aku minta. Rania menatapnya lama, lalu berdiri perlahan. Ia berjalan menuju meja kecil, meraih map coklat itu, lalu kembali menatap Arga. Ini buktinya. Aku istri sahmu, satu-satunya. Tapi tahukah kau, Arga? Aku tidak bangga dengan itu. Aku justru malu, karena gelar istri sah yang kubawa ternyata tidak pernah dihormati olehmu. Ia meletakkan map itu di dada Arga yang masih berlutut, seakan menegaskan betapa berat beban yang selama ini ia pikul sendirian. Arga terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku akan berubah, aku janji. Aku akan menebus semua ini. Suaranya putus asa, tetapi Rania hanya menggeleng. Berhentilah berjanji, Arga. Kau sudah terlalu sering menjanjikan hal-hal yang tidak pernah kau lakukan. Aku tidak butuh kata-kata lagi. Aku butuh tindakan. Dan sayangnya, kesempatan itu sudah kau buang sejak lama. Bu Surya tiba-tiba muncul di ambang pintu, berdiri kaku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini pucat, matanya bergetar menatap Rania. Untuk pertama kalinya, ia tidak berkata apa-apa. Diamnya justru menjadi pengakuan bahwa semua yang selama ini ia lontarkan hanyalah kebencian buta. Rania menatapnya sekilas, lalu kembali menundukkan pandangan pada Arga. Lihat ibumu, katanya dingin. Bahkan dia sekarang tidak bisa lagi menghinaku. Semua orang sudah tahu kebenarannya. Naya sudah pergi tanpa status apapun. Dan kau? Kau berlutut di hadapanku. Tapi bukan karena cinta yang tersisa, melainkan karena kau tidak punya siapa-siapa lagi untuk bergantung. Arga terisak, memohon sekali lagi. Tolong, jangan tinggalkan aku, Rania. Aku benar-benar menyesal. Suaranya pecah, membuat ruangan itu terasa sesak. Namun Rania tidak bergeming. Ia menatapnya dengan mata basah, bukan karena hatinya luluh, melainkan karena luka yang terlalu dalam. Aku bukan wanita lemah, Arga, ucapnya pelan namun jelas. Aku hanya terlambat menunjukkan siapa diriku. Kalimat itu menggema di kamar yang sunyi. Tidak ada yang berani menimpali, tidak ada yang bisa menyangkal. Arga terdiam, Bu Surya terpaku, dan Rania berdiri tegak dengan wibawa yang tidak bisa diganggu-gugat. Semua orang akhirnya sadar, balasan terbesar bukanlah dengan amarah, melainkan ketika diam yang disalahartikan berubah menjadi senjata paling membungkam. Dan pada malam itu, cerita yang penuh penghinaan akhirnya berakhir dengan satu ledakan batin yang membuat seluruh rumah terdiam. Sahabat pendengar setia, kisah ini mungkin telah selesai. Tapi masih banyak kisah drama rumah tangga lain yang lebih seru, lebih mengguncang, dan penuh hikmah untuk kita renungkan bersama. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik lainnya hanya di channel Hikmah Misteri. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian agar kami tahu kisah mana yang paling menyentuh hati kalian. Setiap dukungan kalian berarti besar untuk keberlangsungan cerita-cerita penuh pelajaran hidup ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.